Halo sahabat setia, balik lagi bareng Josie Tukang Oceh, reporting live from the toilet. Di balik gemerlap harta dan kuasa, ada seorang anak yang rela menanggalkan segalanya demi ibunya. Inilah kisah tentang pengorbanan, doa, dan cinta yang abadi. So, langsung aja, pasang telinga, pasang mata, yaitu jangan dulu dipasang, dan selamat menonton. Di awal kisah kita diperkenalkan seorang pria bernama Sidhu yang baru saja kembali ke India setelah menuntaskan pendidikan tingginya di Amerika. Welcome to India, sir. Kepulangannya disambut penuh kasih oleh sang ibu bernama Annapurna yang sangat menyayangi dirinya. Namun kebahagiaan keluarga itu segera diiringi dengan sebuah tanggung jawab besar karena Annapurna langsung mempercayakan putranya untuk memimpin perusahaan keluarga bernama Annapurna Swarry Group. Selama ini ibunya lah yang memimpin perusahaan dengan penuh cinta. Annapurna bukan hanya seorang pemilik tetapi juga seorang ibu bagi semua orang yang bekerja di sana. Setiap karyawan dianggap seperti keluarga sendiri. Hal itu terlihat jelas ketika Sidhu diajak berkeliling pabrik. Di tengah kunjungan terdengar tangis seorang bayi, anak dari salah satu karyawan yang terpaksa ditinggal saat bekerja. Annapurna segera menghentikan wanita itu dan memperingatkannya agar tidak membiarkan anak menangis hanya demi pekerjaan. Baginya bekerja keras bukanlah alasan untuk mengabaikan keluarga. Justru sebaliknya, segala usaha dilakukan demi anak-anak dan masa depan mereka. Namun ketika ibunya hendak menenangkan tangisan seorang bayi, tiba-tiba saja tanpa berpikir panjang, Sidhu segera membawanya ke rumah sakit. Ia sangat takut bila sesuatu yang buruk terjadi pada ibunya, karena sejak kecil hanya ibu yang selalu ada di sisinya, membesarkannya seorang diri setelah sang ayah meninggal dunia. Kenangan tentang jasa besar ibunya berulang kali terbayang di benaknya, dari saat ia masih bayi, masa kanak-kanak, hingga kini ia tumbuh dewasa. Semua itu membuat Sidhu semakin sadar betapa berharganya sosok seorang ibu dalam hidupnya. Sejak hari itu sang ibu tak kunjung sadar. Tubuhnya terbaring lemah berkepanjangan tanpa tanda-tanda pulih. Dengan hati penuh harap, Sidhu membawanya dari satu rumah sakit ternama ke rumah sakit lain di berbagai belahan dunia. Namun hasilnya selalu sama, tak ada perubahan sedikit pun. Bahkan para dokter akhirnya angkat tangan, menyatakan tidak banyak lagi yang bisa dilakukan. Meski begitu, Sidhu menolak menyerah. Ia mencoba segala cara, bahkan membawa ibunya ke berbagai pengobatan tradisional. Namun harapannya kembali pupus karena kondisi sang ibu justru semakin mengecewakan. Hingga akhirnya ia mendengar saran paling pahit, yaitu membawa ibunya pulang untuk menunggu ajal menjemput. Entah harus dengan cara apa lagi ibunya bisa sembuh. Semua ikhtiar sudah dicoba, namun hasilnya tetap sama. Sidhu hanya bisa meratapi keadaan, menangisi nasib ibunya yang tak kunjung sadar. Di luar, hujan turun membasahi bumi. Suasana muram itu seolah menyatu dengan perasaannya. Saat itu ahli agama bernama Kolik mendekati Sidhu. Ia dengan sigap menarik tangan Sidhu agar tidak duduk di bawah pohon. Beberapa detik kemudian, kilatan petir menyambar pohon tersebut dengan dahsyat. Nyawa Sidhu terselamatkan, seakan Kolik sudah mengetahui bahaya yang akan terjadi. Namun keajaiban itu bukan satu-satunya hal yang mengejutkan. Kolik juga mampu membaca masalah yang menimpa Sidhu, padahal Sidhu belum mengucapkan sepatah kata pun. Dengan sorot mata tajam, ia menyingkap kenyataan pahit kalau Sidhu selama ini tak pernah benar-benar berjuang demi kesembuhan ibunya. Semua usaha yang dilakukan berasal dari uang, harta, dan kejayaan yang diperoleh ibunya sendiri. Lalu Kolik memberikan sebuah jalan yang terdengar mustahil. Menurutnya, ada satu cara agar ibunya bisa sembuh. Sidhu harus rela meninggalkan segala harta, kekayaan, dan kehormatan yang diwariskan ibunya. Ia harus hidup sebagai seorang pengemis selama 48 hari. Tidak boleh ada yang mengenali identitasnya, tidak boleh ada yang tahu alasan dibalik dirinya mengemis. Tantangan itu menghantui hati Sidhu, mengguncang harga dirinya sekaligus menguji kasih sayangnya kepada sang ibu. Kolik menegaskan bahwa bila Sidhu mau menjalani semua itu, maka ibunya pasti akan sembuh. Menurutnya, hukum alam menuntut pengorbanan, yaitu harus rela memberi sesuatu jika ingin mendapatkan sesuatu. Bahkan uang hasil mengemis pun wajib disumbangkan setiap hari.
कुछ भी नहीं है स्वामी। ಉಳಿದ ದುಡ್ಡನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ Sidhu masih diliputi keraguan karena apa yang dikatakan Kolik terasa terlalu berat untuk dijalani. Namun pada malam harinya, sebuah mimpi mengguncang batinnya. Dalam mimpi itu ibunya tampak bangun dari koma. Dengan wajah penuh air mata, sang ibu menyatakan bahwa ia tidak ingin mati melainkan tetap hidup untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama anaknya. Dan ia pun bertanya kepada Sidhu, apakah ia bersedia menyelamatkan ibunya. Mimpi itu terasa begitu nyata bagi Sidhu, seolah ibunya benar-benar hadir dan berbicara kepadanya. बैठने में मेरी मदद करो। हाँ माँ। तुम मुझे बचा लेगा ना बेटा? Sejak saat itu keyakinan Sidhu tidak lagi goyah, sehingga ia memutuskan untuk menjalankan nasihat Kolik apapun resikonya. Demi kesembuhan ibu, ia rela meninggalkan segalanya, bahkan hidup sebagai pengemis. Di tengah tekadnya, datanglah sang paman bernama Surma, membawa laporan keuangan perusahaan. Ternyata kondisi bisnis sedang merugi karena Sidhu tidak lagi fokus bekerja. Surma menyarankan langkah berat, yakni menjual 2 pabrik untuk menutup kerugian, dan tanpa banyak pertimbangan, Sidhu langsung menyetujui saran tersebut. जैसा आप कहें चाचा जी। Setelah mengambil keputusan besar, Sidhu berpamitan kepada sekretaris setianya bernama Rajesh. Ia mengatakan bahwa dirinya akan pergi keluar kota selama 48 hari, sehingga semua urusan perusahaan sementara diserahkan penuh kepada Rajesh. Dengan langkah mantap, Sidhu meninggalkan rumahnya menuju kota lain. Semua barang ditinggalkan begitu saja di dalam taksi. Bahkan dompet yang selama ini menjadi simbol kemewahan hidupnya ia serahkan kepada seorang pengemis di depan kuil. Hanya satu benda yang ia simpan dengan hati-hati, yakni foto sang ibu. Satu-satunya alasan ia melakukan semua pengorbanan ini. Sejak saat itu Sidhu melatih dirinya untuk benar-benar menjadi seorang pengemis, dan tepat pukul 11, ia memulai nazarnya. Namun ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Seorang pewaris kaya raya yang terbiasa bergelimang harta harus menundukkan diri di jalanan. Apalagi ketika banyak orang memandang rendah dan meremehkan para pengemis. कुछ नहीं, सॉरी। चला जाओ। Hari pertamanya sebagai pengemis menjadi ujian berat bagi Sidhu. Di jalanan ia bahkan ditampar oleh seseorang yang menganggapnya masih muda dan sehat, sehingga tak pantas meminta-minta. Harga dirinya tercabik, namun ia menahan semua itu demi ibunya. Seharian penuh ia mencoba meminta belas kasihan orang-orang, tetapi tak satu pun koin jatuh ke tangannya. Rasa lapar mulai menggerogoti tubuhnya. Pada akhirnya, ia hanya bisa bertahan dengan nasi bungkus yang diberikan orang dengan penuh iba. Bukan karena ia berhasil mengemis, melainkan semata-mata karena seseorang merasa kasihan melihat keadaannya. Keesokan harinya Sidhu kembali mendatangi kuil. Para pengemis yang mengenalnya sempat mengira ia datang lagi untuk membagi mereka uang. Namun kali ini yang terjadi justru sebaliknya. Ia meminta bergabung dengan mereka untuk mengemis. Awalnya para pengemis itu bingung melihat permintaannya. Wajah Sidhu yang tampan, bersih, dan penampilannya yang masih menyeratkan jejak orang berada terasa janggal di antara mereka. Namun akhirnya, mereka menerima Sidhu sebagai orang baru. Bahkan ia dipoles agar tampak seperti kaum terlantar. Dan mereka juga mengajarkannya cara meminta agar menggugah hati orang-orang yang lewat. Setelah seharian penuh meminta dan menahan rasa malu, akhirnya ia berhasil mendapatkan uang dari mengemis. Uang pertama itu tidak ia gunakan untuk dirinya sendiri, melainkan menelpon Rajesh untuk menanyakan kabar ibunya. Namun kabar yang diterima membuat hatinya kembali tenggelam karena belum ada perkembangan apapun. Di tengah kegalauannya, Sidhu menyaksikan seorang gadis cantik dengan penuh keberanian menolong korban kecelakaan di jalan. Sosok gadis itu bernama Bindu. Kebaikan hati gadis itu meninggalkan kesan mendalam di hati Sidhu. Ia semakin terpesona ketika menyadari wajah Bindu tak asing baginya, karena dahulu foto gadis itu pernah dikirim oleh seseorang untuk dijadikan calon istrinya. Namun takdir hari itu tidak mempertemukan mereka lebih jauh, tidak ada perkenalan, dan Sidhu kembali pada kehidupannya sebagai pengemis. Seperti pengemis lain, ia hanya menjalani profesinya hingga pukul 6 sore, dan ia memilih tinggal bersama para pengemis senior untuk belajar lebih banyak tentang kerasnya hidup jalanan. Malam harinya, langkah Sidhu membawanya ke sebuah kafe yang baru saja dibuka. Aroma pizza yang baru matang menyambutnya ketika ia masuk. Betapa terkejutnya Sidhu ketika mengetahui bahwa kafe itu dikelola langsung oleh Bindu. Suasananya masih sepi dan tanpa disadari, Sidhu menjadi pelanggan pertama di tempat itu. Hari-hari berlalu, Sidhu semakin terbiasa dengan kehidupannya sebagai pengemis. Ia menjalani profesi itu dengan sepenuh hati, dan setiap hasil yang didapat tidak pernah lupa ia sumbangkan untuk Tuhan. Namun, di balik ketekunan itu, ujian berat kembali datang karena dalam perjalanan pulang, Sidhu dihadang 3 preman. Meski ia sudah mengaku hanya seorang pengemis, mereka tetap memalak dan memperlakukannya dengan kasar. Sidhu memilih menahan diri dan berharap mereka segera pergi. Tetapi para preman itu semakin keterlaluan.
Mereka merampas foto ibunya, lalu mengucapkan kata-kata yang tak pantas kepada sosok dalam foto itu. Nah, saat itulah amarah yang selama ini ia pendam akhirnya meledak. Dan dengan kekuatan yang tak terbendung, ia menghajar dua preman yang lancang itu, sementara satu preman lain memilih bersembunyi dalam ketakutan. Untuk memastikan pengorbanannya berjalan sempurna selama 48 hari, Sidhu membuat kalender khusus di tempat tinggalnya. Setiap hari, ia mencatat rutinitas mengemis dan hasil yang didapat selalu ia sisihkan untuk disumbangkan kepada Tuhan. Hidupnya kini berjalan dalam disiplin baru, penuh kerendahan hati dan tekad yang kuat. Hingga suatu hari, takdir kembali mempertemukannya dengan Bindu yang tengah dilanda masalah, di mana motornya secara tak sengaja menabrak mobil di depannya. Bukannya diberi kesempatan untuk menjelaskan, Bindu justru dimarahi habis-habisan oleh pemilik mobil. Lelaki itu bersikap sok kaya, menghina Bindu miskin dan takkan sanggup membayarnya, meski Bindu sudah meminta maaf dan berniat mengganti rugi. Seketika, Sidhu tak kuasa melihat kesombongan pria itu. Dengan tegas, ia mengatakan bahwa kerusakan mobil semacam itu bisa diselesaikan dengan klaim asuransi. Lagi pula, mobil murahan seperti itu tidak pantas dipamerkan seolah harta berharga. Orang yang sok kaya itu akhirnya malu sendiri dan memilih pergi tanpa berkata apapun. मर्सिडीज में घूमोगे तो क्या शाही घराने के होगे? और तुम शाही घराने के हो? Hari-hari berikutnya, Sidhu semakin akrab dengan para pengemis. Mereka bukan lagi sekedar teman seperjuangan, melainkan keluarga baru yang menemaninya di jalanan. Suatu malam, seorang pengemis bernama Gita yang dianggap gila oleh banyak orang nyaris diperlakukan tak senonoh oleh seorang preman. Tanpa ragu, Sidhu turun tangan dan dengan amarah membara ia menghajar preman itu hingga tak berdaya yang akhirnya kabur ketakutan. Ternyata anggapan banyak orang selama ini salah. Gita sebenarnya tidak gila. Ia hanya berpura-pura demi bisa bertahan hidup di jalanan. Setelah insiden itu, Sidhu memutuskan membawanya ke rumah sakit jiwa, tempat di mana setidaknya keamanan Gita bisa lebih terjaga untuk sementara waktu. Tak disangka, di tempat itulah Sidhu kembali dipertemukan dengan Bindu. Pertemuan yang awalnya kebetulan itu menjadi awal hubungan mereka semakin dekat. Keduanya mulai akrab dan berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Bindu akhirnya membuka isi hatinya. Ia bercerita bahwa kafenya terancam ditutup karena sepi pengunjung. Mendengar itu, Sidhu merasa tergugah dan ingin membantu. Pizza buatan Sidhu ternyata begitu lezat hingga membuat kafe yang dikelola Bindu mulai ramai dikunjungi orang. Usaha yang semula sepi, kini bangkit kembali. Dan di balik kesuksesan itu, benih cinta di hati Bindu perlahan tumbuh subur. Ia dan Sidhu semakin sering menghabiskan waktu bersama. Namun, ada satu momen yang membuat Sidhu terdiam. Saat mereka berfoto selfie bersama, Bindu dengan ringan menghapus hasil jepretan hanya karena ada pengemis yang masuk dalam jepretan kamera. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa pria di sampingnya juga sedang hidup sebagai seorang pengemis. Profesi itu memang memalukan di mata banyak orang, namun bagi Sidhu justru kadang membawa keberuntungan. Seperti ketika razia polisi terjadi, Bindu bisa lolos hanya karena Sidhu dianggap seorang pengemis. Meski begitu, Bindu mulai penasaran dengan profesi Sidhu yang sebenarnya. Seakan ia tak percaya dan sempat menanyakan langsung, tapi Sidhu memilih bungkam. Bindu sendiri akhirnya tidak terlalu memikirkan jika selama profesi Sidhu bukanlah seorang pengemis, hal yang dianggap sebagai pekerjaan paling rendah di muka bumi. कम से कम भीख तो नहीं मांगता ना? Suatu hari, Sidhu diajak oleh komunitas pengemisnya untuk menikmati kesempatan langka, yaitu makan enak di sebuah acara pernikahan. Dengan pakaian yang rapi, mereka berpura-pura menjadi tamu undangan. Untuk sementara, mereka merasakan nikmatnya makanan mewah yang jarang sekali tersentuh oleh kehidupan mereka. Namun kebahagiaan itu tak langsung lama karena salah satu keluarga pengantin mengenali mereka sebagai pengemis. Dalam sekejap suasana berubah di mana mereka diperlakukan kasar lalu diusir. Sontak saja Sidhu tidak bisa tinggal diam dan dengan tenang ia menyampaikan permintaan maaf bahwa kedatangan mereka bukan untuk merusak pesta, apalagi berniat jahat, karena mereka hanya ingin merasakan makanan enak walau untuk sementara. Seorang anggota keluarga pengantin kemudian menatap Sidhu dan bertanya, siapa dirinya bagi orang-orang itu? Tanpa malu, Sidhu menjawab, saya adalah pengemis, salah satu dari mereka, sembari beranjak pergi. Namun, tanpa ia sadari perkataan itu tidak saja didengar oleh keluarga pengantin, tetapi juga oleh Bindu yang juga hadir dalam acara tersebut. Perasaan bersalah pada Bindu masih membebani hati Sidhu.
Namun sebelum sempat ia menenangkan diri, tiba-tiba seseorang memukulnya dari belakang. Tanpa perlawanan, tubuhnya diseret paksa ke sebuah tempat gelap dan kumuh. Di sana ia mendapati dirinya berhadapan dengan sekelompok preman. Rupanya mereka adalah geng yang pernah dihajarnya beberapa hari lalu. Dan malam itu mereka berniat menuntut balas. Seorang pria yang dinobatkan sebagai ketua ingin menunjukkan jagoannya. Namun dalam sekejap, ia dihajar hingga babak belur tak berdaya. Di sisi lain, Bindu semakin diliputi rasa malu sekaligus marah setelah mengetahui siapa Sidhu sebenarnya, memilih menemui Sidhu secara langsung. Dengan tegas, ia memintanya berhenti dari profesi itu. Ia bahkan menawarkan pekerjaan di kafenya, berharap Sidhu bisa meninggalkan jalanan dan memulai hidup yang lebih layak. Namun, Sidhu tidak bisa mengikuti permintaan Bindu. Namun, ia juga tak mampu menjelaskan alasannya. Keengganan Sidhu membuat Bindu semakin kesal, lalu pergi meninggalkannya. Keteguhan hati Sidhu semakin diperkuat ketika ia melihat di layar televisi banyak wanita berkumpul di Bukit Chamundi. Mereka adalah para pekerja yang bekerja di perusahaan milik ibunya. Mereka datang untuk mendoakan ibunya yang sedang sakit. Bahkan para wanita yang sudah tua rela menapaki bukit demi kesembuhan ibu Sidhu. Dia bukan hanya bos saya, melainkan seperti anak saya. Jangankan menaiki bukit, saya bahkan rela mengorbankan nyawa untuknya, ucap seorang wanita tua. Setelah menyaksikan kepedulian dan pengorbanan para buruh itu, Sidhu segera menghubungi pamannya untuk membatalkan rencana penjualan pabrik. Keputusan ini tentu membuat pamannya marah. Sang paman yang tamak akan harta perusahaan merencanakan sesuatu yang mengerikan, yaitu melenyapkan Sidhu agar ia bisa menguasai Annapurna Suwari Group sepenuhnya. Untuk itu, ia menyewa kelompok preman yang sebenarnya pernah dikalahkan Sidhu beberapa waktu lalu. Namun rupanya sang paman bukan satu-satunya yang mengincar nyawa Sidhu, tetapi juga dokter pemilik rumah sakit jiwa tempat Gita dititipkan. Ia datang dengan niat yang sama, karena Sidhu telah mengetahui praktik busuk yang terjadi di rumah sakit itu. Ternyata, pasien dijadikan uji coba obat-obatan baru tanpa izin dan beberapa di antaranya bahkan meninggal dunia. Mendengar itu, ketua preman menjadi heran. Bagaimana mungkin seorang pengemis menjadi incaran orang-orang terpandang? Apalagi mereka beberapa kali tak berkutik ketika berhadapan dengan Sidhu dan kini harus kembali menghadapi tantangan itu. Mate? Biksuka? Suatu hari, pesanan makan yang dikirim secara misterius mendatangi tempat tinggal Sidhu. Tanpa disadari, makanan yang dibagikan kepada para pengemis telah dicampur obat yang membuat Sidhu lemah dan tak berdaya. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh kelompok preman untuk menangkapnya. Sidhu diseret dan dijebloskan ke sebuah tempat tersembunyi. Di sana, ia dihajar dan disiksa habis-habisan. Ternyata, mereka ingin agar Sidhu mau mengungkapkan identitas aslinya, namun Sidhu tetap tutup mulut, menahan rahasia yang bisa membahayakan misinya. Tidak lama kemudian, dengan ketenangan dan kecerdikannya, Sidhu berhasil meloloskan diri dari tempat itu. Sementara Bindu yang diliputi rasa bersalah atas sikapnya, berusaha mencari Sidhu kesana kemari melewati hujan dan angin, hingga akhirnya menemukan Sidhu yang tengah kedinginan di tengah basahnya malam. Tanpa pikir panjang, Bindu segera memberikan jas hujan dan sejumlah uang. Namun, Sidhu menolak menerima uang itu begitu saja. Baginya, uang hanya bisa diterima jika Bindu memberikannya dalam bentuk sedekah, sebagai wujud ikhlas dan pengorbanan hati. Melihat Sidhu mengendahkan tangan dengan penuh harap, Bindu tak kuasa menahan air matanya. Setelah kembali ke rumah, Ibu Bindu terkejut saat melihat foto anaknya bersama seorang pria di laptopnya. Wajah pria itu begitu familiar, dan benar saja, pria itu adalah Sidhu, putra tunggal pemilik perusahaan Annapurna Suwari Group. Wajah itu seakan tak asing, karena sebelumnya ia pernah melihat foto Sidhu untuk dijadikan calon suami anaknya, meski hingga kini belum ada jawaban. Mendengar fakta itu, Bindu tak kuasa menahan perasaan. Rasa haru dan bahagia bercampur menjadi satu. Sungguh tak pernah terbayangkan, pengemis yang ia kagumi dan cintai ternyata adalah seorang miliarder. Sementara itu, Sidhu masih harus menghadapi ancaman nyata dari para preman yang terus memburunya. Dengan tubuh yang lelah namun semangat tak tergoyahkan, Sidhu berhasil menghajar para preman bayaran itu, karena sebentar lagi nazarnya selama 48 hari akan tuntas. Dalam pertarungan handphone Sidhu tak sengaja terjatuh dan langsung diambil oleh salah seorang preman.
Tanpa menunggu lama, Sidu segera mengejar. Namun tiba-tiba muncul Raja, sang sekretaris. Ia datang karena sebelumnya bertemu dengan Kolik, orang bijak yang dulu menyarankan Sidu menjadi pengemis. Dengan suara tegas namun penuh kekhawatiran, Rajas berkata bahwa Sidu harus segera ikut pulang. Ibu Sidu sedang berjuang untuk hidup dan nyawanya bisa saja terancam. Akan tetapi Sidu tetap menolak karena nazarnya akan selesai besok dan setelah itu ia tidak akan menjadi pengemis lagi. Namun tanpa disadari, Bindu menguping seluruh percakapan mereka dan akhirnya ia sadar alasan sebenarnya mengapa pria yang dicintainya rela hidup sebagai pengemis selama ini. Bindu berinisiatif mengirim pesan suara ke nomor Sidu. Ia berencana menemani kekasihnya itu menjalani profesi sebagai pengemis. Namun sialnya, ia tidak tahu bahwa handphone Sidu kini berada di tangan musuh. Dari pesan itu secara tidak langsung, identitas Sidu telah diketahui, sehingga mereka berniat menghabisi Sidu sebelum ia kembali, karena pengaruhnya yang besar bisa membahayakan mereka. Singkat kisah, hari terakhir Sidu sebagai pengemis pun tiba. Seperti biasa ia turun ke jalan untuk meminta sedekah, dan tanpa sepengetahuannya, Bindu hadir menemani setiap langkah Sidu. Nah, kesempatan itu, Bindu mulai berbicara tentang hari terakhir Sidu menjadi pengemis. Setiap kata yang diucapkannya membuat Sidu terkejut seakan tak percaya, karena selama ini ia berusaha menyembunyikan identitasnya. Namun sebelum ia mendapatkan jawaban, tiba-tiba sekelompok preman muncul menghadang Sidu. Tanpa ragu, Sidu menghadapi mereka dengan tampil garang dan menakutkan. Saat Sidu tengah mengamuk menghadapi ketua preman, Bindu berusaha menghentikan keganasan Sidu dan mengajaknya pergi dari bahaya. Namun, pria yang licik itu tidak menyerah. Dari belakang, ia mencoba menikam Sidu, tetapi sasaran meleset dan menghantam leher Bindu. Seketika, pria itu melarikan diri, sementara Bindu segera dibawa ke rumah sakit. Namun dokter di sana menolak menanganinya setelah tahu Sidu hanyalah pria miskin. Meskipun dalam kepanikan, Sidu tetap mengaku kalau dirinya adalah pengemis, karena tinggal beberapa jam lagi, nazarnya akan selesai. Mendengar pengakuannya itu, dokter langsung menolak untuk menangani Bindu, meskipun Sidu telah berjanji akan membayar berapapun untuk keselamatan Bindu setelah pukul 11. Kini, Sidu benar-benar terjebak dalam dilema yang menghimpit hatinya. Di satu sisi, nazarnya selama 48 hari hampir selesai. Di sisi lain, nyawa Bindu terancam. Melihat kondisi Bindu yang semakin mengkhawatirkan membuat Sidu semakin panik. Pilihan yang tersisa hanyalah dua, menyelamatkan nyawa Bindu saat ini atau tetap mengutamakan nazarnya demi kesembuhan ibunya. Dengan berat hati dan air mata menetes, ia menelpon Rajas untuk mengurus biaya rumah sakit, dan itu berarti pengorbanan dan perjuangannya selama ini akan sia-sia di saat-saat terakhir. Dalam keputusasaan, teman-teman Sidu datang tepat waktu. Ternyata mereka membawa semua uang receh hasil meminta-minta hari itu untuk membayar pengobatan Bindu sehingga nazar Sidu tetap berjalan, dan Bindu langsung mendapat pertolongan dokter. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Seorang inspektur polisi yang telah disuap muncul untuk menangkap Sidu, sedangkan hanya dalam beberapa menit lagi, waktu menunjukkan pukul 11. Meskipun dalam situasi tersebut, idenya tetap cemerlang dan dengan tenang ia meminta izin untuk menyumbangkan sisa hasil ngemis selama ini sebelum dibawa ke kantor polisi. Inspektur itu mengizinkan, namun sikapnya justru merendahkan seolah pengemis hina tidak layak untuk dihormati. Setelah semua uang hasil ngemisnya disumbangkan, waktu menunjukkan pukul 11, pertanda nazar Sidu resmi berakhir. Dan sesaat kemudian, Sidu dibawa ke kantor polisi, namun langkah mereka dihentikan Rajes yang dengan tegas menegur polisi. Seketika polisi yang awalnya angkuh menjadi kikuk menyaksikan Sidu mendapat pengawalan pribadi. Kembalinya Sidu sebagai orang kaya membuat semua orang terkejut, termasuk para pengemis yang dulu menemaninya di jalanan. Bahkan inspektur polisi dan dokter yang dulu merendahkannya pun juga meminta maaf. Sementara itu, nasib musuh-musuh Sidu berakhir tragis, di mana dokter pemilik rumah sakit jiwa ditangkap polisi karena praktik busuknya. Sedangkan para preman yang dibayar untuk melenyapkan Sidu juga ditangkap. Setelah semua cobaan dan nazar 48 hari selesai, Sidu pulang ke rumah untuk menemui ibunya. Namun pemandangan yang menantinya begitu memelukan. Kondisi ibunya begitu lemah, seolah hanya menunggu ajal menjemput. Hati Sidu hancur melihat pengorbanannya selama ini belum mampu menyembuhkan ibu. Semua penderitaan dan perjuangan terasa sia-sia. Rasa putus asa dan kepedihan menyesak dada, namun ia tidak menyerah.
Dengan hati penuh harap, Sidu menendahkan tangannya, bersikap seperti pengemis sekali lagi, memohon agar ibunya kembali sadar. Di saat itu kuasa Tuhan hadir, perlahan menggerakkan tangan ibunya. Momen itu terasa sangat berharga bagi Sidu, karena membuktikan bahwa pengorbanan dan keteguhan iman Sidu tidaklah sia-sia. 6 bulan kemudian, teman-teman pengemis Sidu kini telah bekerja di pabrik miliknya. Dan kebahagiaan itu lebih sempurna ketika Bindu telah hadir bersama keluarga tersebut. Hingga suatu sore, ketika Sidu tengah menelpon rekan bisnisnya, seorang pengemis muncul, menadahkan tangan untuk meminta sedekah. Namun karena Sidu tak menyadari, sang ibulah yang memberikan sedekah kepada pengemis itu. Ketika Sidu kembali, ibu menatapnya dengan penuh ketegasan. Hidup mereka memang sulit, tetapi jika memiliki kemampuan untuk menolong, sudah selayaknya dilakukan. Kita tidak akan bisa hidup sebagai pengemis walau hanya sehari, ucap sang ibu. Sidu dan Bindu terdiam, karena ibu tak tahu bahwa di balik kesulitan pengemis yang terlihat, tersimpan kisah pengorbanan Sidu sendiri. Sebuah pengorbanan yang akhirnya membuahkan kebahagiaan sejati, dan dengan begitu, filmnya pun berakhir. Kisah ini mengajarkan bahwa dalam hidup, pengorbanan dan cinta kepada orang tua adalah benang emas yang menenun kehangatan di setiap hati. Bahwa setiap tindakan kebaikan sekecil apapun akan selalu menemukan jalannya, menjadi cahaya yang menuntun pada keajaiban yang tak terduga. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.